Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita bakalan ngebahas tentang uji Wilcoxon menggunakan Microsoft Excel. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Jadi teman-teman, ini merupakan tugas UAS saya pribadi. Nama saya Akbar Hidayatullah dengan NPM 1911080251 kelas B. Jadi ini merupakan tutorial uji Wilcoxon menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang data yang berpasangan antara sebelum dan sesudah menggunakan. Ibaratnya kayak menggunakan di sekolahan tuh kita menggunakan sesudah tes atau sebelum tes, kayak gitu teman-teman, data berpasangan. Oke, cekidot, kita langsung ke pembahasannya aja. Oke teman-teman, kini di sini kita udah punya nih data berpasangan. Saya ambil contoh data berpasangannya itu data sebelum menggunakan obat penggemuk dan sesudah menggunakan obat penggemuk. Oke teman-teman, di sini ada beberapa nama yang sudah saya cantumkan, ya mungkin nama-nama orang. Di sini saya juga udah ada data antara data sebelum menggunakan berat badannya berapa dan sesudah menggunakan berat badannya berapa. Di sini kita udah ada kesimpulannya. Di sini kita udah ada asumsi dasar HO dan HA. Jadi teman-teman, HO dapat diterima ketika data kita ini tidak valid, tapi HO tidak dapat diterima ketika datanya tidak valid. Kita langsung saja kita ngitung selisihnya teman-teman. Ngitung selisihnya itu data sesudah dikurang data sebelum. Oke, kita langsung aja. Rumusnya dulu sama dengan data sesudah, kita klik, terus dikurang data sebelum. Oke, udah ketemu 15 pertama, kita drag aja langsung ke bawah. Udah langsung ketemu hasilnya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita menghitungnya, data selisihnya kita langsung buat lagi di sampingnya. Karena kalau udah dikotak-kotakin kayak gitu bakalan susah teman-teman. Kita klik ulang, ketik ulang 15, 11, 13, 20. Pokoknya yang data selisihnya itu kita ketik lagi, ketik ulang sampai pas lah, bener-bener pas pokoknya. Karena kalau udah dikotak-kotakin kayak gini, ini bakal susah sih, ibaratnya udah ada kotak-kotaknya gitu. Jadi abis itu kita udah ketikin kayak gini, kita bikin ranking asli. Bukan ranking asli, maaf teman-teman, ada kesalahan teman-teman. Kita urutkan dulu teman-teman. Oke, kita copy di sampingnya, kita urutkan dulu. Bentar ya teman-teman. Oke, ini sudah berurut ya teman-teman ya. Udah berurutan pokoknya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis kita urutkan, baru kita buat ranking asli. Ranking aslinya itu ya seperti biasa teman-teman. Dari yang terkecil ke yang terbesar, kan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini data kita ada 10. Nah, kita buat sampai 10 teman-teman. Setelah kita buat ranking asli, kita buat ranking jadi. Jadi ada perbedaan sedikit sih tentang ranking asli dan ranking jadi ini. Oke, kita buat ranking jadinya sama. Nah, ini yang membuat ranking asli dan ranking jadinya berbeda, yaitu data ketiga dan data keempat itu jumlahnya sama, itu sama-sama 5. Ya, supaya mempermudah kita kurangin aja, 3 tambah 4 7 dibagi 2, yaitu 3,5 supaya adil. Oke, buat seterusnya ya kita buat aja sama.
karena ya emang ini jumlahnya sama gitu. Setelah kita dapat ranking jadi ini kita pindahkan ke tabelnya, kita pindahkan ke tabel ranking yang di sebelah sini ya. Kita pindahin aja data 15 misalkan, yaitu data 15 hasilnya ranking jadinya 9, 13 8, 20 jadinya 10, 8 jadinya berapa ini? 8 jadinya 5. Oke teman-teman, dan seterusnya. Pokoknya kita samain ranking jadi ini dengan nilai selisihnya. Kan nilai selisihnya 15, ranking jadinya 9. Pokoknya harus disamain persis teman-teman. 12 7 1 10 jadinya 6. Kita klik 6 teman-teman di sini. Oke. Habis dari sini kita jumlahin dulu teman-teman. Kita jumlahin. Enggak. Oke, kita cari. Kita ini pisahin teman-teman antara positif dan negatifnya. Oke, kita lihat dulu antara yang positif dan negatif. Nah, gini teman-teman caranya. Ini 9 nih. 9 kan karena 15 nya positif, kita taruh di positif. 13 positif juga. 20 itu bukan 20. Oh, salah teman-teman. Maaf. Jadi ini 13 bukan 13, jadi 8 yang ditaruh di positif dan negatif ini ranking jadinya. Jadi ketika bilangan yang selisihnya itu negatif, kita taruh ranking jadinya di negatif juga. Seperti ini teman-teman. Oke, sambil teman-teman perhatikan, saya sambil ngomong nggak apa-apa nih. Soalnya ya enak ngomong sih sebenarnya. Ini saya ngerekamnya lewat Bandicam di laptop. Jadi ketika saya udah ngerekam di laptop, saya pindahin ke handphone. Habis itu saya edit pakai ini KineMaster. Jadi kalau misalkan ngomong-ngomongnya agak telat ya, mohon dimaklumi. Setelah kita dapat ini teman-teman, kita jumlahkan. Itu rumusnya adalah sama dengan sum atau sum. Kita drag aja rankingnya. Nah, udah jadi 55 teman-teman. Jadinya 55. Tinggal kita tarik ke samping. Nah, ini udah jadi, kita jumlahkan dari jumlah yang ke atas. Biar enak, ini kita hapus dulu. Teman-teman, di sini kita udah dapet yang namanya kesimpulan. Dari sini kita udah dapet kesimpulannya. Sebenarnya kita di sini nih cuma nyari data ujungnya aja sih sebenarnya, yaitu 21,5. Nah, dari sini teman-teman kita udah dapat kesimpulan. Jadi di sini kita udah dapat kesimpulan bahwa kita udah dapat W hitung. Kita di sini W hitungnya yaitu, kita ketik dulu W hitung sama dengan 21,5. Oke, udah kita dapat W hitung. Kemudian kita cari W tabel. W tabelnya di sini adalah 8. Karena teman-teman bisa nyari tuh di Google atau di tabel-tabel tentang uji Wilcoxon. Kita lihat aja dari 21,5 ini W tabelnya berapa gitu. Jadi ternyata 21,5 ini W tabelnya adalah sama dengan 8. Jadi kita di sini udah dapat kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya adalah
HO H0 diterima. Jadi teman-teman, di sini karena H0-nya diterima berarti tidak ada perubahan yang signifikan berat badan dengan menggunakan obat AWO. Terima kasih teman-teman.